Apa di Intinya tuh hidup tuh udah susah guys, jangan dibuat susah lagi. gimana dong? Jadi yang paling harus kalian lakuin, dengerin podcast Gadis Gelas guys. Hai guys, welcome to Gadis Gelas, The Girly Pod. Yeay, finally episode ke 9. gila masih sama bentar Udah lagi 9 loh kita. lagi episode ke 10. Senang. Yeay. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita bakal kenalin dulu. Hari ini kita bakal minum karena ya judulnya Gadis Gelas ya. Iya. Kita bakal menjelaskan apa yang ada di gelas kita ini. Hari Oke, ini silakan Sap. kita lagi minum dari Two Island Cabernet Merlot 2023. Yep. Jadi ini tuh yardnya di Bali ya, Yep. saya. Jadi dia tuh dari South Australian grapes, tapi dikembangbiakannya di Bali. Mantap tuh Island. So actually this is like one of the local product di Indonesia. And buat wine sendiri, buat sebagai penyuka wine, Two Islands ini menurut kita lumayan recommended ya. Karena biasanya tuh kayak kalau ke wine itu kita nggak begitu cocok, tapi apparently buat Kayak Two Island kurang ini, berasa ya. kurang berasa atau kayak rasanya terlalu Tawar. tawar atau kecut atau gimana. Tapi kali ini tuh menurut aku lumayan menarik. Surprisingly, kita dikasih dua kan, Cabernet Sauvignon sama Cabernet Merlot. Tapi ternyata kita lebih suka yang Cabernet Merlot. Padahal tadinya kita biasanya minumnya Sauvignon kan, Sa? ya, selalu Sauvignon biasanya. Cuman again, this is your preference. Kalau misalkan kalian tertarik, bisa silakan cek aja untuk cari Two Islands, karena ini menurut aku benar-benar lumayan recommended buat kalian. Oke, thank you so much Two Island for sponsoring our wine today. Oke, sebelum mulai kita cheers dulu. Cheers. Cheers. Cheers guys. Jadi buat kalian yang kalau misalkan mau sambil nge-wine juga dengerin podcast ini, menurut aku ini lumayan menarik juga ya, Sap ya. Oke. Oke, judul kita hari ini, Sap. Apa Di nih? Di episode 9 ini. Apa, Sa? Di episode ke-9 ini, judulnya adalah 8 cara bagaimana caranya move on dari mantan atau orang-orang yang toksik di dalam hidup kamu. Jadi sebenarnya nggak cuma mantan doang ya, tapi ini kayak how to detach from toxic people. Betul, betul. Ya kan? Jadi intinya kan kayak salah satu gimana caranya biar kalian tuh bisa jadi orang yang fulfilled with yourself gitu. Kayak kamu tuh harus detach loh sama orang-orang yang sebenarnya tuh Nggak baik buat diri buat kita kamu. ya. Jadi bukan nggak benefit buat kamu ya. Jadi itu bukan kayak masalah benefit atau enggak, tapi menurutku lebih kepada kalau emang lu tahu itu orang toxic buat lu, Ya jangan dideketin gitu betul. kan. Ting ting. Intinya tuh hidup tuh udah susah guys, jangan dibuat susah lagi. Gimana dong? Itu sih Ya. moto gue. Ya benar-benar hidup itu udah susah. Permasalahannya tuh nggak cuma tentang masalah temenan doang. Nah. Jadi mendingan kayak daripada lu susah-susahin diri lu sendiri, mendingan next. next aja. Iya. Jadi itu juga baru gue pelajarin sih, Sap, kayak baru lately banget sih. Kayak dulu tuh gue lumayan orang yang lumayan people pleaser gitu loh. Ah lu banget, Sa. Dia guys jago banget ngomongnya. Ya kan, kerjaannya tuh kayak nge-please orang, kayak gak enakan sama orang. Tapi makin kesini tuh berasa kayak, capek juga ya kalau lu jadi orang yang selalu jadi mau people pleaser gitu loh. Sedangkan ya hidup lu juga udah capek gitu Iya, loh. iya. Jadi kayak makin kesini gue belajar kayak, ya kayaknya perilaku gue nggak perlu pikirin apapun yang orang pikir tentang gue gitu loh. Iya. Selama itu kayak ya baik buat gue gitu Ya selama kita nggak merugikan orang lain juga kan. Betul, jadi kayak gue berasa udahlah this is the time, kayak gue udah mulai mikir ya this is me, gue bakal mau temenan sama orang-orang yang positif, sama orang-orang yang kayak Orang yang support menerima gua, lu, yang support. orang-orang yang menerima gue dengan apa adanya tanpa harus gue berlaga atau apapun itu ya buat nyenengin mereka gitu. Benar-benar. Karena nggak ada bagusnya sih buat gue, ya nggak sih, Sap? Setuju. Oke. Oke. Kita Yang punya 8 pertama- cara nih guys. Buat kalian yang punya caranya kalian, coba drop di komen biar kita juga Ya bisa kalau ada tahu. cara yang lain ya. Ya, at least tapi kita kasih tahu 8 core atau 8 caranya buat kalian bisa detach sama orang-orang seperti itu. Yang pertama, Sap, adalah Fokus terhadap diri kita sendiri dulu, Sa. luar biasa. Gimana tuh maksudnya fokus ke diri kita sendiri? Mungkin
kita jangan terlalu mikirin dia gitu. Biasanya kan kita tuh kalau misalnya baru putus atau kayak ketemu orang yang nggak suka sama kita tuh jadi lebih memperhatikan mereka. Contohnya stalking IG-nya, kayak jadi pengen tahu. Padahal sebenarnya dengan kita tuh nggak peduli sama mereka tuh sebenarnya kita yang menang, tau Sa. Oke. Jadi caranya gimana sih biar kita tuh nggak kepikiran mereka terus gitu kan? Ya kita fokus sama diri kita dengan mungkin menambah kegiatan apapun ya. Jadi bikin diri kita sibuk aja gitu, dan kalau bisa sibuknya itu dengan hal yang positif. Contohnya kan ada orang bilang tuh, iya kalau habis putus cewek-cewek langsung glow up. Kayak dia langsung mau kurusin badan misalnya, langsung treatment, langsung apa. Nah menurut gue itu sah-sah aja dan bagus sih. Soalnya dia lumayan kayak mengerti diri dia sendiri ya. Iya. Dia maunya apa, sukanya apa, sebenarnya dia bagusnya gimana. Jadi kayak fokus ke dirinya sendiri. Dan itu bakal lebih nge-attract mungkin cowok baru juga. Dan yang sesuai sama yang kalian benar. mau. Jadinya kayak ya dengan menambah kegiatan dan fokus sama diri kita dulu aja, nggak usah pikirin yang lain dulu. Menurut gue itu hal yang paling mudah dan yang terpenting buat kalian move on dan pergi sih dari orang-orang toksik. Ya, jadi kayak fokus kayak ya balik lagi kayak apa yang kamu suka, apa yang kamu nyaman, apa yang kamu bisa kembangin. Jadi kayak fokusnya pokoknya ke diri lo daripada lo pikirin orang lain dulu. Benar. Jadi ke lo dulu aja. Itu yang pertama. Ya. Okay? Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah berdamai dengan keadaan. Aduh, gimana tuh maksudnya? Jadi gini loh. Kalau kalian putus atau misalkan kalian di situasi apapun menurutku yang toxic, itu pasti ada reasonnya kan. Ya. Kayak reason kalian bisa putus, kayak misalkan kamu putus sama pasangan kamu, alasannya kenapa. Nah itu tuh kamu harus kayak menerima gitu loh. Kayak keadaan dimana mungkin ya bukan dia untuk kamu. Kita harus kayak fully sadar. Iya kayak fully sadar kalau menerima keadaan kalau emang gue tuh udah nggak bisa sama orang ini. Bener. Karena kita tuh udah berbeda, atau dia menyakiti kamu, atau misalkan kamu emang udah nggak cocok, atau kamu in different level stage, atau kamu udah punya visi misi yang berbeda. Jadi kayak kamu harus menerima dulu kenyataan kalau emang udah nggak bisa. Benar, kalau dengan menerima itu lebih benar sih, berdamai sama situasi dan keadaan kita dulu. Iya, karena percuma kalau misalkan lu kalau nggak bisa berdamai dengan diri lo sendiri, ujung-ujungnya tuh bakal kayak regrets, wondering, cari alasan lagi baru untuk kayak balik lagi ke dia, atau kayak lu kontak lagi dia. Cuman menurut aku sendiri ya lu harus tahu juga kayak ini kalian itu decide buat putus, atau misalkan kamu diputusin atau bahkan kamu yang putusin, ya alasannya kenapa dan itu core nggak? Ya. Gitu. Kalau misalnya emang itu core ya udah kamu berdamai dulu. Kalau misalkan ya it's okay, kayak emang gue udah nggak bisa sama dia karena A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ya jadi ya intinya menerima. Kalau kata orang zaman dulu tuh injek bumi. Iya kan, kayak sadar gitu, kayak udah nih hubungannya udah selesai, sekarang waktunya untuk jalan baru. Dan itu maksud aku tuh bukan berarti kayak kamu tuh bisa instan ya. Ya, enggak ya. Aku selalu percaya maksudnya kalau misalkan apapun yang berhubungan dengan berdamai dengan diri sendiri itu it takes time. Benar. Gak mungkin cuman kayak misalkan 3 bulan. Ya nggak tahu sih. Gak mungkin seminggu gitu ya. Tiap orang beda-beda. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan ada yang bisa berbulan-bulan. Makanya itu tergantung kamu. Tapi at least kamu bisa menerima keadaan, bisa berdamai dengan diri sendiri, itu udah hal yang sangat positif. Atau misalkan itu hal yang sangat baik buat diri kamu untuk kedepannya gitu. Itu buat yang kedua. Nextnya yang ketiga, cari kegiatan baru atau belajar something new. Ini sebenarnya mirip ya sama yang pertama, kayak fokus sama diri kamu dengan cara cari kegiatan, menyibukkan diri atau belajar sesuatu yang baru. Mungkin bisa aja kan kayak dulunya kamu dilarang sama mantan kamu untuk coba apa gitu. Terus sekarang nih udah putus nih, ini adalah kesempatan kamu guys gitu kan. Ya jadinya lakuin, pakai kesempatan ini ya untuk cobain hal-hal yang mungkin dulu kamu nggak pernah bisa lakuin ya kan. Iya. Karena pada dasarnya aku bilang kayak kamu tuh jangan pernah berhenti belajar. Kita tuh sebagai manusia kalau kamu berhenti belajar itu
menurut aku suatu hal yang sangat disayangkan gitu loh. Kayak you have to find something new, you have to find something yang bisa develop yourself gitu, yang bisa bikin kamu jadi pribadi yang jauh lebih baik gitu. Mungkin biar hidup kita juga lebih berwarna juga Betul, kali ya. betul. Lebih. Karena ada yang bilang juga kalau lu hidup dan lu stop buat belajar, itu menurut gue tuh kayak Iya. kayak lu berhenti hidup bro gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk kayak learn something new. Bisa apapun, kayak misalkan nyanyi lah, belajar dance lah, Bener. atau bahkan ikut komunitas baru, misalkan sepeda, atau bisa kayak lari. Atau bahkan kan sekarang banyak tuh yang kayak empire gitu tuh olahraga. Pokoknya tempatkan diri kamu di posisi yang kayak positif, orang-orang yang positif, kayak orang-orang yang emang develop, dia punya skill untuk kayak ya udah learning something yang baru aja gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat. Aku atau kamu? Kamu dong. Aku. Ya. Kelilingi diri kamu sama lingkungan yang positif. Itu seperti pepatah menurutku. Orang-orang di sekitar kamu kayak 5 orang, 4 orang yang enggak 5 orang sih, maksudnya orang-orang di dekat kamu tuh in the end bakal nge-shape kamu. Jadi ya nggak dipungkiri kalau kamu dikelilingi sama orang-orang yang negatif, kamu akan menjadi negatif. Tapi kalau kamu dikelilingi sama orang-orang yang positif, in the end kamu bakal jadi orang yang positif. Ya contohnya kamu habis putus nih, terus teman-teman kamu tuh yang kayak malah negatif banget, kayak yang aduh lu kok kenapa putus sih? Iya. Terus apa tuh pokoknya yang kayak negatif deh, bukan teman-teman yang kayak membangun. Contohnya teman-teman yang membangun tuh kayak ayo kita cobain ini yuk, pergi bareng yuk. Apa lu misalnya sedih, sendirian, ya udah ayo gue temenin, kita jalan-jalan bareng kemana. Itu kan lebih positif ya daripada yang kayak punya temen yang malah menyalahkan diri kamu gitu. Iya. Ini maksudnya ya benar satu yang kayak gitu. Cuman mungkin daripada kamu fokus sama orang-orang yang seperti itu, ya kamu carilah orang-orang yang memang positif. Atau bahkan mungkin yang nggak relate sama mantan dan semuanya ya, jadi bahkan orang-orang cari baru aja kayak aja. orang baru yang kayak di lingkungan yang baru, terus yang positif pasti olahraga atau mungkin church atau mungkin gereja atau kayak bahkan apa ya, yang kayak komunitas social, baru aja. ya komunitas baru yang kayak misalkan kamu bantu-bantu buat social project. Nah itu kan pasti dikelilingi sama orang-orang positif kan. Nah itu menurut aku itu bisa banget membangun kamu untuk on the next things gitu lah. Benar. Oke. Yang kelima, ini yang paling harus kalian lakuin. Dengerin podcast Gadis Kelas, guys. Ini ya bukan cuma podcast Gadis Kelas ya. Tapi ya podcast apapun yang membangun, sebenarnya itu tuh bisa untuk nambah wawasan kalian juga ya, dan bisa bikin ngedistract pikiran kalian gitu. Iya. Karena aku sendiri juga suka kayak gitu sih, Sab. Kayak misalkan waktu bangun pagi atau misalkan kalau lagi mandi atau lagi di jalan, lagi nyetir sendiri, biasa aku suka dengerin banget podcast. Nah, carilah podcast yang positif dan relatable sama kamu. Gitu. Jadi maksudnya ya salah satunya boleh nonton Gadis Kelas, tapi pasti kan kalau kalian sekali udah nonton kan udah happy. Video lain dong. Iya, tapi menurut aku di luar sana banyak banget podcast yang sangat membangun buat diri kamu sendiri gitu. Jadi penuhilah dengan positif, pokoknya kasih diri kamu tuh disiram terus sama positif, hal-hal positif. Iya, even sampai kalau kamu tahu ya, aku pernah dengerin podcast lagi nih kayak manifestasi, kayak tiap hari kayak kamu ngomong kayak you're beautiful, you're worthy, you're deserve to be bla 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 gitu. Kayak maksudnya itu tuh happens loh. Maksudnya bener-bener itu ya, intinya kalau kamu siram diri kamu dengan hal-hal yang positif, amin semua hal yang positif itu juga akan attract kamu gitu. Mantap. Udah kita udah kayak tumbuhan lah, Lo tau kan tumbuhan yang mesti diomong-ngomong. Iya, kamu tau gak sih kalau kayak tumbuhan itu kan harus dikasih tahu, dinyanyiin lagu, dikasih klasik-klasik. Terus itu dia katanya kalau kita kayak gitu, dia bakal tumbuhnya tuh kayak lebih bagus, lebih lebat gitu kan. Nah, ya, kita juga sama kayak perlu disiram. Oke, next. Oke, nah ini nextnya apa, Sab? Cari cowok. Ini sebenarnya different buat setiap orang, beda-beda. Iya. Ada orang yang misalkan mau move on, dia tuh akan cari langsung yang baru. Tapi ada orang yang buat move on,
Iya, dia stay sama diri dia sendiri. Iya, sebenarnya tapi ini beda-beda ya. betul, tapi kalau kamu adalah orang yang memang secara nggak langsung mungkin butuh sosok laki-laki dalam hidup kamu secara cepat, ya mungkin cari cowok baru. Tapi bukan untuk pelampiasan ya. Betul, bukan note-nya. buat pelampiasan, tapi sometimes ada orang yang butuh dorongan lebih untuk dia bisa move on lebih cepat. Iya. Tapi mungkin bukan berarti kayak cari cowok baru langsung kayak buat pacaran baru, tapi mungkin ya teman-teman aja yang bisa support kalian gitu. Iya, iya. Jadi nggak harus cowok sih, cuman mungkin teman-teman yang bisa support secara nggak langsung, secara emosional dan lain-lain. Itu menurut aku juga lumayan penting gitu. Karena kan beda-beda ya setiap cewek tuh. Ada yang kayak mungkin putus atau kayak ini sukanya menyendiri ada, atau sukanya sama teman-teman aja ada. Iya. Tapi ada juga kan yang butuh sosok baru, Iya. cowok baru gitu untuk mengganti. Maksudnya nggak harus cowok loh, bahkan Iya. cewek. Ada cowok juga yang nggak bisa Nggak sendiri. bisa sendiri. Dia harus Iya. ada cewek, harus ada yang nemenin. Jadi menurut aku itu berlaku sama cowok sama cewek, jadi sama aja. Pokoknya intinya dia harus cari sosok yang berbeda lah gitu, tapi bukan berarti dia jahat. Kalau dan- itu kamu, kalau itu kamu sekali lagi. Jadi nggak ada yang salah dan benar, tapi menurutku kalau memang itu kamu dan kamu emang tipe orang yang tidak bisa sendiri, walaupun sebenarnya kita support dengan kayak ya you know yourself, gimana cara kamu bisa tahu diri kamu sendiri ya dengan kamu sendiri dulu sebenarnya. Tapi ya in the end setiap orang berbeda-beda dan kita menyadari maksudnya apa yang kita bicarakan sekarang mungkin tidak berlaku buat semua orang. Tapi bisa aja kayak oh aku kayak gini, kamu kayak gini, atau bahkan dia kayak gitu. Jadi ya beda-beda. Jadi pahamilah diri kamu seperti apa. Kalau memang kamu orang yang seperti itu silakan gitu. Jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar guys di sini. Nah, nextnya berhubungan ya. Berhubungan tadi cari cowok atau cewek itu main online dating. Sebenarnya ini juga di notes ini bukan negatif loh guys. Ya setuju. Jadi dari online dating itu sebenarnya kita tuh bisa cari teman baru, nggak Betul. mesti harus cari pasangan kan. Betul. Karena mungkin lu tau gak sih kayak persepsi orang sekarang tuh kalau main online dating kayak ih gak laku. Tapi enggak loh, Sa. Justru sekarang udah berubah. Ya makanya gue Sekarang mau bilang, bukan maksud gak gue laku sekarang lagi. maksudnya kan semua orang udah sibuk. Main online dating tuh maksud gue udah kayak biasa banget. Benar. Aku punya temen banyak banget yang ketemu pasangannya dari online Online dating. dating. And menurut gue tuh nggak menjadi sebuah masalah, tergantung lu aja orangnya sukanya kayak gimana. Iya, Dan nggak apa-apa, anggap aja lu main online dating tuh sebagai kayak wadah lu buat cari teman baru gitu. Bener. Jadi kayak cari pertemanan baru, kayak lu nggak usah Circle kayak baru. ya lu nggak usah kayak kayak main online dating ketemu terus kayak oh ini bakal jadi pacar gue. Ya enggak, iya. kayak cari temen aja kan menurut gue kan nggak apa-apa karena kan di dunia yang super sibuk ini, di dunia super individual kayak gini sekarang, ya menurut gue nggak ada salahnya sih buat kayak cari temen yang baru gitu loh main online dating ya. Kalau itu memang gayanya kalian ya nggak apa-apa, tapi kan memang ada orang-orang mungkin yang nggak ya belum pro dengan online dating ya nggak apa-apa juga, ya lu mungkin bisa cari ke gereja. Ya intinya distraction itulah ya. Distraction tuh sangat penting di apapun itu. Betul. Next apa Next tuh? lagi adalah berhenti stalking mantan. Aduh, nah ini tuh sebenarnya yang paling wajib pertama dilakukan ya. Karena semakin kepo guys, semakin nggak bisa lupa nih. Betul. Iya kan, kayak ngapain sih kayak kalau diliatin terus lagi ngapain, dia lagi itu apa, justru mantan kamu tuh makin seneng nanti kalau diliatin terus ya nggak sih? Ya tapi ya balik lagi sih sebenarnya bukan masalah mantannya, tapi masalah kamunya. Iya sih. Kalau kamu memang mau melupakannya, ya udah Ya stop jangan aja. diliatin. Soalnya nanti bakal ada saatnya ketika pas kamu lihat story dia atau kayak posan dia, kamu akan biasa aja guys sebenarnya. Tunggu saat itu. Dan bisa itu semuanya butuh Semuanya tuh emang butuh waktu. Iya. Semuanya butuh waktu. Jadi kalau kata orang tuh time will heal. Iya. Tapi itu jujur itu bener sih. Itu emang bener. Emang kalian harus sabar-sabar aja karena pada waktunya semua itu akan biasa aja. Betul. Tenang aja. Dia tidak sesakit itu ya. Takut. Next. Ini itu tadi penting banget tuh guys. Jangan suka stalking intinya. Iya, betul. Jangan suka stalking mantan kalian kalau memang udah decide buat kayak end of the relationship. Oke, next lagi. Apa Sab? Apa susah? Nggak kelihatan gua. Konsultasi dengan orang yang kamu percaya atau orang yang terdekat. Jadi kalau menurut kita sendiri, kayak kalau kamu punya masalah,
it really nice kalau kamu punya teman yang kamu percaya gitu. Even kalau nggak usah teman ya, something orang yang kamu percaya aja sih. Menurut aku itu bakal helps kamu a lot. Jadi jangan semuanya tuh dipendam sendiri gitu. Jadi jangan apa-apa kayak sendiri-sendiri. Tapi sometimes share aja ke orang, itu bakal help kamu banget gitu loh. Kadang-kadang kita cuma butuh curhat doang sih, bukan kayak solusi ya. Iya. Tapi kayak kita sharing aja sebenarnya masalah kita tuh apa, itu akan lebih mengeluarkan beban kita gitu ya. Betul. Even kalau misalkan kamu nggak punya, mungkin kamu nggak punya temen yang bisa kamu percaya, walaupun menurutku harusnya ada sih. Iya. Cuman ya kita nggak bisa judge semua Ya pertemanan mungkin orang. saudara, keluarga. Ya atau siblings atau apapun. Tapi kalau sampai amit-amit kamu nggak punya temen atau punya orang yang kamu percaya dan dekat itu, ya mungkin kamu bisa pergi ke psychologist, psikolog, Psikolog. atau ke psychiatrist, gitu kali ya. Jadi kayak mungkin ya orang-orang yang lebih profesional yang bisa membantu kamu untuk kayak bisa melewati masalah-masalah kamu ini gitu. Jadi in the end tuh kayak ya kalau emang kamu berasa kamu nggak bisa, ya you have to find like the professional helps from professional yang mungkin dia nggak tahu background kamu, tapi at least dia tahu core masalahnya dengan kamu cerita dan itu bisa bantu kamu banget. Ya intinya nggak ada yang mudah sih. Mungkin kita kayak ngebawa topik ini kayak ketawa-tawa dan seru-seru aja, tapi percayalah kita juga mengerti. Iya, buat ngejalaninnya juga bakal susah banget gitu. Kita nggak bisa ngomong kayak, oh gila kalau lu ini mau tinggal move on. nggak itu ya. Iya, lu mau move on sama mantan lu, gila itu bakal susah banget. Maksudnya emang intinya dalam kehidupan ini nggak ada yang gampang. Semuanya tuh pasti susah. Dan tapi tergantung gimana caranya aja buat kalian bisa menanggapinya gitu. Iya, sama ngejalaninnya. Dan ini sih sebenarnya mindset itu penting banget sih. Betul. Karena semua itu datang dari otak-otak. Baru ke hati, baru ke hasil perlakuan kita. Jadi makanya kalau otak kita healthy, ya karena otak kita balik lagi bener, otak yang harus paling pertama kali diselamatkan sih. ya. Karena itu semua, bahkan even sampai ada orang ngomong ya, penyakit itu datang dari otak. Benar-benar. Lu nggak sakit tapi lu kayak mikirin, oh gue sakit jadi sakit beneran. Gitu. Jadi pertama kali memang harus yang dibenerin adalah otaknya dulu. Mindset dari otak baru ke hati baru ke perlakuan. Ya, pokoknya quotes hari ini, time will heal, itu udah bener banget nih guys. Quotes hari ini pokoknya itu. Gak ada yang gampang, time will heal, gak ada yang cepet. Sabar aja. Tapi it will pass. It will pass. Baik lagi, if it must to be, it will be. Semuanya keluar nih. Ya, semuanya keluar. Intinya itu, sabar dan semangat guys. Ya, semangat untuk menghadapi semua. Jadi syarat buat teman-teman di luar sana maupun cewek atau cowok yang lagi galau. Kalau misalkan kalian berkesempatan buat nonton video ini, ya mungkin kalian bisa lihat kita sekarang ketawa-tawa. Ya percayalah, ya nggak ada yang gampang juga sih. Maksudnya at least ya kita harap kamu lihat video ini terus ketawa-tawa, terus kayak ya udah kamu ketawa bareng kita lah. Gitu. Ya kan, maksudnya ya waktu kita ngejalan itu pun juga pasti susah dan berat gitu. Makanya kenapa kamu butuh poin-poin ini dan butuh orang-orang yang untuk mengingatkan lah ya. Buat mengingatkan untuk nextnya tuh kayak gimana gitu. Pasti. Okay, I think that's all for today. Thank you guys for watching our video. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kalian ke teman-teman kalian yang galau. Bener juga ya sih. Kan? Coba share aja ke teman-teman yang lo tahu kayak galau nih, orang kayak butuh video ini. Ya siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Oke, bye guys. See you. Jangan lupa komen. Mungkin komen kalian bakal kita shout out in the next videos. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa apa lagi ya? Ya pokoknya ya bermanfaat buat kalian semua. Pastinya. Tungguin video kita selanjutnya. Setiap hari Selasa di jam 6 sore. Oke. Bye. See you. Cheers.